Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pernahkah kalian mendengar kisah luar biasa tentang seorang pendeta yang kalah debat dengan jin muslim? Kisah ini bukan hanya penuh hikmah, tetapi juga memperlihatkan kehebatan ajaran Islam yang bahkan mampu mematahkan argumen makhluk yang lebih cerdas dari manusia. Sebelum kita masuk ke kisah yang menakjubkan ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Langsung saja, kita mulai kisahnya. Pendeta Albert adalah sosok yang sangat dikenal di sebuah kota kecil di Italia. Selama lebih dari 2 dekade, ia telah menjadi figur yang dihormati karena dedikasinya dalam membantu masyarakat, terutama dalam menangani kasus-kasus yang dianggap luar biasa. Dengan kemampuannya yang unik untuk mengobati orang sakit dan menangani mereka yang mengalami kerasukan, ia menjadi tumpuan harapan banyak orang di kotanya. Ketenaran Pendeta Albert tidak hanya karena kemampuannya, tetapi juga karena kesungguhannya dalam melayani. Tidak peduli waktu atau jarak, ia selalu siap jika ada yang membutuhkan bantuannya. Bahkan di tengah malam, ketika kebanyakan orang terlelap, ia tak ragu meninggalkan rumah untuk membantu mereka yang sedang dilanda kesulitan. Bagi banyak orang, Pendeta Albert adalah simbol ketulusan dan dedikasi. Hari-harinya penuh dengan kisah yang mengharukan. Dari rumah ke rumah, ia selalu membawa keyakinan dan doa, berharap dapat memberikan keajaiban bagi mereka yang membutuhkannya. Dalam setiap langkahnya, Pendeta Albert merasa bahwa ia menjalankan misi suci untuk membawa kedamaian dan penyembuhan kepada masyarakat. Namun, tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya yang panjang ini akan membawanya pada sebuah peristiwa luar biasa, sebuah pengalaman yang akan mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan keyakinannya. Malam itu, suasana di rumah pasien begitu tegang. Seorang gadis berusia 18 tahun yang kerasukan jin meronta-ronta, matanya memancarkan kemarahan yang bukan miliknya. Orang tua gadis itu, yang tidak tahu harus berbuat apa, segera menghubungi Pendeta Albert, satu-satunya orang yang mereka percaya dapat membantu. Tanpa menunda waktu, Albert bergegas menuju lokasi, membawa Alkitab dan keyakinannya. Sesampainya di sana, suasana rumah dipenuhi oleh isak tangis dan kecemasan keluarga. Dengan tenang, Albert meminta mereka untuk bersabar dan memulai ritual pengusiran jin. Albert mulai membaca doa-doa dari Alkitab dengan penuh keyakinan, menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sembari menyentuh dahi gadis itu dengan salib kecil yang selalu dibawanya. Dalam beberapa menit, gadis itu mulai tenang, tubuhnya berhenti meronta, dan napasnya kembali normal. Saat matanya terbuka, ia terlihat bingung tetapi sadar. Melihat kejadian itu, keluarga gadis tersebut menangis bahagia. Mereka berulang kali memuji kekuatan Trinitas yang dianggap sangat ampuh. Mereka meyakini bahwa Pendeta Albert adalah perantara keajaiban yang telah menyelamatkan putri mereka. Namun, meskipun malam itu berlalu dengan penuh rasa syukur, Albert tidak menyadari bahwa pengalaman berikutnya akan menantangnya dengan cara yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah pertemuan dengan kekuatan lain akan segera menguji keyakinannya. Ketika Pendeta Albert hendak pulang karena merasa pekerjaannya telah selesai, suasana yang tadinya mulai tenang tiba-tiba berubah drastis. Gadis yang sebelumnya sadar kembali menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Ia meronta-ronta dengan lebih hebat dari sebelumnya. Matanya kembali penuh kemarahan, dan suaranya berubah menjadi lebih dalam dan menakutkan. Keluarga gadis itu sontak panik dan bingung. Mereka berteriak meminta Albert untuk membantu lagi. Dengan tenang, Albert segera kembali mengambil posisinya. Ia memulai lagi dengan membaca doa-doa dari Alkitab, menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sambil menekan salib kecil di dahi gadis itu. Namun, kali ini sesuatu yang aneh terjadi. Doa-doa yang dibaca Albert tidak lagi mempan. Salib kecil yang sebelumnya berhasil menenangkan gadis itu kini tidak berpengaruh sama sekali. Gadis itu justru tertawa terbahak-bahak dengan suara yang bukan miliknya. Keluarga semakin panik, sementara Albert merasa bingung dan mulai meragukan kemampuannya. Tiba-tiba, suara gadis itu berubah menjadi lebih tegas, tetapi dingin. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Hahaha, caramu itu tidak akan berhasil, semua usahamu sia-sia. Pendeta, aku adalah jin muslim, dan aku tidak takut dengan doa-doa yang kau bacakan itu." Ucapan itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Albert tertegun, wajahnya menunjukkan campuran rasa bingung dan penasaran. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar sesuatu seperti ini dalam pengalamannya sebagai pendeta. Pertemuan ini bukan hanya menguji kemampuannya, tetapi juga akan mengguncang keyakinannya secara mendalam.
Pendeta Albert terdiam sejenak, mencoba memahami situasi yang tidak pernah ia hadapi sebelumnya. Suasana ruangan begitu tegang, sementara keluarga gadis itu memandang penuh harap. Suara jin yang berbicara melalui gadis itu kembali terdengar, dengan nada yang tegas namun tidak berniat menyerang secara fisik. Albert, aku tahu kau adalah pendeta yang dihormati, tapi aku ingin bertanya, apakah kau benar-benar paham tentang Tuhan yang kau sembah? Jin itu tersenyum melalui raut wajah gadis yang dirasukinya. Albert yang sedikit terkejut mencoba untuk mengendalikan situasi. Tentu saja, Tuhan adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah yang mengorbankan anaknya demi menyelamatkan manusia dari dosa. Jin itu tertawa pelan, 3 dalam 1, 1 dalam 3, Albert, bukankah konsep itu membingungkan? Bukankah Tuhan yang sejati harusnya esa, tanpa perlu pembagian? Albert menghela napas dalam, mencoba menanggapi. Tuhan adalah misteri yang tidak sepenuhnya bisa dimengerti oleh akal manusia, kita harus beriman. Jin itu membalas dengan nada lebih tajam, benar, Tuhan adalah misteri, tapi dia tidak menciptakan manusia untuk kebingungan. Bukankah logis jika Tuhan itu satu, tanpa sekutu, tanpa anak, tanpa partner? Cobalah baca kitabmu sendiri, Albert, bukankah di dalamnya tertulis, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Albert terdiam lagi. Ia tahu bahwa konsep ketuhanan yang dipegangnya seringkali sulit dijelaskan, bahkan kepada sesama jemaatnya. Jin itu melanjutkan, Islam mengajarkan bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia adalah Tuhan segala makhluk, termasuk diriku dan dirimu. Kami menyembah Dia yang menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Bukankah itu lebih masuk akal, Albert? Albert merasa semakin terguncang. Ia mencoba mencari jawaban lain. Tetapi setiap argumen yang ia keluarkan dibalas oleh jin itu dengan penjelasan yang lebih logis. Jin itu bahkan mengutip ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan keesaan Tuhan, membuat Albert semakin terpojok. Keluarga yang menyaksikan debat itu mulai terkesima. Salah satu anggota keluarga, yang sebelumnya sangat percaya pada kekuatan doa Albert, bertanya dengan pelan, "Pendeta, apakah mungkin yang dikatakan jin itu benar?" Albert tidak langsung menjawab. Ia merasa imannya diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jin itu melanjutkan, Albert, aku tidak di sini untuk merusakmu, tetapi untuk mengingatkanmu. Carilah kebenaran, bacalah Al-Quran jika kau berani, dan kau akan menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini kau abaikan. Albert merasa terdiam, bukan karena takut, tetapi karena argumen yang diberikan jin itu masuk akal. Ia tahu bahwa pengalaman ini tidak akan berhenti begitu saja di sini. Dengan suara pelan, ia berkata, aku akan mencari jawabannya. Jin itu tersenyum, dan gadis yang dirasukinya perlahan mulai sadar. Tubuhnya kembali normal. Jin itu pergi tanpa meninggalkan jejak, tetapi kata-katanya tetap terpatri di hati Albert. Malam itu, ia pulang dengan banyak pertanyaan yang mengguncang keyakinannya. Hari-hari berikutnya, Albert memutuskan untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam, membaca Al-Quran seperti yang disarankan jin itu. Ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeluk agama Islam, mengakui keesaan Allah, dan memulai hidup baru sebagai seorang Muslim. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidayah Allah bisa datang melalui cara yang tak terduga, bahkan dalam momen yang terlihat penuh tantangan. Pendeta Albert adalah simbol dari mereka yang jujur dalam mencari kebenaran, meskipun harus menggugat keyakinan yang telah lama dipegang. Allah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh logika, sederhana, dan mudah dipahami oleh hati dan akal yang tulus. Sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga akhlak dan menyampaikan kebenaran dengan hikmah, seperti yang dilakukan oleh jin muslim dalam kisah ini. Islam tidak memaksa, tetapi mengajak melalui dalil yang kuat dan sikap yang santun. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk terus menjaga keimanan dan menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Sampai jumpa di konten berikutnya, semoga Allah selalu memberkahi kita semua.